Shalom, selamat pagi, sahabat GSCC yang diberkati Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Memohon berkat daripada Tuhan, dan kasih karunia demi kasih karunia melingkupi setiap kami. Sehingga setiap kami yang mendengarkan sabda firman-Mu, kami diberikan kekuatan baru untuk memahami dan bahkan juga untuk melakukan firman. Demi nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan meninggikan Tuhan. Apapun keadaan kami, dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Terjadi saat kita percaya, meski percayalah Tuhan yang membela kehidupan kita, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara
hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus yang selalu memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Kita percaya ada pelangi di setiap badai persoalan kehidupan. Amin. Ada kekuatan Tuhan yang senantiasa memberikan kita hari-hari yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita semakin kuat teguh di dalam Tuhan. Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, dalam Mazmur 27 ayat 10, namun Tuhan menyambut. Amin. Sekalipun engkau mengalami berbagai-bagai macam tekanan, ujian, cobaan, penolakan, namun kuasa Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sahabat kasih yang diberkati Tuhan, kita satu dalam doa. Engkau yang menerima kami apa adanya, Engkau yang menguatkan dan meneguhkan kami, Engkau yang membawa kami terus naik Tuhan, dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin. Saudara, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, bahkan di keluarga kita, kadang tidak semua lingkungan yang dimana kita berada itu tidak semuanya menerima kita apa adanya. Ada yang memilih karena dia cari kualitas, ada yang memilih karena dia mencari orang yang cocok, ada dia memilih karena orang itu sesuai nggak dengan hatinya. Di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita sendiri, Daud ditolak. Makanya ada Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudaraku, jangan takut kepada penolakan, sebab engkau mulia dan berharga di mata Tuhan. Kau punya kualitas dalam dirimu sendiri. Sekalipun ada kelompok yang tidak menerima engkau, tapi ada juga kelompok yang bisa menerima engkau. Dan satu hal yang paling luar biasa, Tuhan menerima kita apa adanya. Adanya penolakan, saya percaya itu bukan suatu masalah. Masalah mungkin bisa saja terjadi, tapi cara kita menghadapi penolakan itu adalah jauh lebih penting. Saudara, kita belajar firman Tuhan dari kitab Yeremia. Ternyata Yeremia juga mengalami penolakan. Dia mengalami penolakan karena apa yang dia ucapkan itu tidak sama dengan nabi-nabi yang lain yang menubuatkan hal yang baik. Dan yang berikutnya apa yang dia sampaikan itu bukan kabar yang menyenangkan. Bukan kabar yang membuat gendang telinga itu nyaman untuk mendengar. Tetapi orang menolak, reject dia karena dia menubuatkan pembuangan. Dia menubuatkan hukuman. Dia menubuatkan kemarahan Tuhan. Hukuman Tuhan bagi bangsa Yehuda. Saudara, dia pun mengalami yang namanya penolakan. Sekalipun dia menyampaikan kata-kata firman Tuhan yang itu untuk mencabut dan merobohkan. Namun satu hal, dia juga manusia biasa. Dia punya perasaan, dia juga pengen bersosialisasi dengan orang, dan dia mengalami yang namanya penolakan. Dia berusaha mengatasi penolakan itu dalam pertolongan Tuhan. Saudara, pernahkah saudara ditolak? Pernahkah saudara tidak diterima di keluarga sendiri? Pernahkah saudara tidak diterima di lingkungan pekerjaan sendiri? Saudara ada di lingkungan yang merasa asing karena teman-teman saudara itu beda sendiri dengan saudara. Apakah saudara pernah merasakan bagaimana di tengah-tengah keluarga saudara diperlakukan tidak seperti kakak adik yang mungkin jauh lebih disayangi dari diri kita sendiri? Saudaraku, jangan takut, sebab penolakan itu bukan satu-satunya masalah, tapi yang akan menjadi masalah yang lebih besar kalau kita tidak mau menghadapi penolakan tersebut. Mengatasi penolakan bukan berarti kita itu membantah atau pura-pura bahwa udah baik-baik aja semua,
tapi kita belajar mengatasinya, belajar menghadapinya, face the truth. Dan kemudian setelah kita belajar menghadapi, ini loh kekurangan saya, ini loh penolakan yang saya hadapi di lingkungan pekerjaan, di lingkungan keluarga, dan tetap move on dalam hidup ini. Saudara, sekalipun banyak yang nggak nge-like, istilahnya kalau di sosial media, kalau komen kita nggak di-like, gambar kita nggak di-like, kehidupan kita nggak di-like oleh orang, tetap sebar aja kebaikan, saudara. Walaupun apa yang saudara lakukan itu tidak ada yang menyukai. Jadi ada beberapa tips mengatasi penolakan. Dunia mengajarkan kita kalau secara psikologis, ayo kita belajar mengakui perasaan kita. Kalau kita kesel, kita marah, ya kita bilang, kita curhat sama orang, supaya kita mengalami pemulihan, supaya kita mengalami yang namanya emosi-emosi negatif itu kita nggak keep di dalam hati kita. Mending kita cerita. Kalau udah nggak kuat, udah nggak tahan, kita cerita atau kita berdoa kepada Tuhan, dan atau kita sharing kepada hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, saudara, belajar untuk mengakui perasaan Anda. Ada orang yang pura-pura merasa baik-baik saja, tidak mengakui perasaannya, tetapi begitu dia menghadapi masalah yang lebih besar lagi, dia kemudian mengalami kehancuran. Saudara, mari kita belajar mengakui perasaan kita mengakui kalau kita lemah, kita mengakui kalau kita kecewa. Yang kedua, jangan kecil hati, karena setiap orang yang menghadapi masalah, dia langsung merasa kualitasnya itu jauh di bawah, saudara. Jangan berkecil hati, karena kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Tuhan mengasihi kita, amin. Jangan juga mengasihani diri sendiri. Kalau Daud mengasihani dirinya sendiri, jadi katakan, kamu anak yang kurang ajar, kamu hanya datang untuk melihat-lihat, hanya datang untuk mencari tahu, kamu punya kambing domba hanya 2-3 ekor. Orang kalau memikirkan bagaimana cara manusia membuli kita dengan perkataan-perkataan yang merendahkan. Kata-kata bulian itu selalu mengecilkan pribadi kita yang sesungguhnya tidak seperti itu. Jangan mengasihani diri, jangan kecil hati, karena orang yang berkecil hati, dia akan kehilangan semangat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, tetap bangun semangat. Nah, caranya bagaimana? Luangkan waktu dengan menyendiri dengan Tuhan. Jangan menyendiri tanpa Tuhan. Orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri. Amarahnya meledak terhadap setiap perkembangan. Karena orang yang menyendiri tidak cari Tuhan, dia mengolah pikiran di dalam otaknya sendiri. Tapi orang yang menyendiri dengan Tuhan, dia cari Tuhan, dia diskusi dengan Tuhan, kemudian di dalam hatinya akan muncul penguatan demi penguatan. Nah, berikutnya, terima dengan lemah lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan berkata tentang siapa sih diri kita. Ketika Maria menerima pesan dari Tuhan, sebagai manusia dia tidak sanggup. Tetapi firman Tuhan itu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, sekalipun engkau kecil, tidak berharga di mata manusia, tapi firman Tuhan katakan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Amin. Cara mengatasi penolakan itu betul-betul dihadapi, bukan lari. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia menghadapi penolakan di dalam pelayanan. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan itu yang keras, pedas, ya. Bagaimana dia marah tentang perjanjian Allah kok diingkari. Jadi Yehuda itu terus-menerus ditegur. Yehuda terus-menerus ditegur. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu untuk aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, memperhatikan. Mereka masih mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Memang Yehuda selalu ditegur dengan keras. Dan ini membuat mereka merasa ditekan dengan teguran-teguran dari Tuhan. Akibatnya Yeremia sebagai penyambung lidahnya Tuhan, nyawanya terancam. Di Anatot mereka mengancam dia. Dia katakan, aku dulu seperti domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Tapi dia berseru kepada Tuhan, ayat 20.
Tuhan semesta alam menghakimi dengan adil yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkara. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku, dengan berkata, jangan bernubuat demi nama Tuhan supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Nah, saudara, pernah enggak ketika saudara melayani kemudian ada yang diancam, ada yang mengancam ingin bunuh saudara? Yeremia menghadapi penolakan bukan sekedar penolakan, tetapi dengan pedang mereka mengancam dia, nanti kami bunuh kau. Ya, dia di Anatot itu memang betul-betul terancam. Seorang penyambung lidah yang menyampaikan suara keras. Saudara bayang, hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, tapi ditolak dan diancam ingin dibunuh. Dia takut, saudara. Dia takut. Bahkan dia bilang, Tuhan balas mereka, bunuh mereka. Nah, saudara yang diberkati, dia jadi tidak ingin membunuh manusia, tapi karena saking takutnya daripada saya dibunuh, mending saya bunuh duluan. Tapi Tuhan tidak menimpakan mereka seperti yang menjadi doa Yeremia, tetapi Tuhan mengizinkan pembuangan. Nah, saudaraku, kadang kita saking takutnya, saking marahnya, kata-kata kita negatif. Makanya untuk menetralisir itu semua, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Lalu karena sudah diancam, pengen dibunuh, itu Yeremia terus mengeluh. Kau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tapi aku mau bicara dengan engkau tentang keadilan. Nah, dia menyahuti Tuhan. Mengapa mujur orang-orang fasik? Sentosa semua orang-orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, mereka juga berakar, mereka tumbuh subur, menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Tuhan menjawab, setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umat. Yeremia pernah terjebak seperti Yunus yang kesal dengan orang Niniwe, tapi Tuhan terus memberitakan berita pertobatan. Nah, Yeremia itu marah. Kenapa juga mereka bertumbuh kalau memang engkau marah ya Tuhan? Karena sesungguhnya Tuhan tidak selama-lamanya ingin menolak bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan. Selama seseorang mengenal pertobatan, firman Tuhan yang sekeras apapun, dia sanggup untuk mengampuni sesama manusia. Ya, sesama manusia yang saling berbuat jahat satu dengan yang lain, ya Tuhan mengampuni, saudara. Di pasal 13, Yehuda diibaratkan seperti ikat pinggang yang lapuk. Ikat pinggang yang tadinya dipakai untuk mengikat jubah, demikianlah tadinya kaum Israel dan Yehuda melekat kepada Tuhan, supaya mereka menjadi umat ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi karena ia tidak mau mendengar, maka ikat pinggang itu jadi lapuk dan tidak berguna. Saudara, kembali kepada permulaan Nabi Yeremia. Di dalam pasal 15 jelas mengungkapkan permulaan Nabi Yeremia. Nah, di pasal 13 dan 14 itu semua teguran-teguran Tuhan. Umat Israel yang tidak tahan, umat Yehuda yang tidak tahan dengan teguran-teguran, terus membuat penolakan kepada Nabi Yeremia. Reaksi orang yang suka menolak firman Tuhan, karena dia sudah menolak Tuhan. Menolak firman sama dengan menolak Tuhan. Menolak Tuhan mendatangkan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Orang yang punya tabiat suka menolak firman, Tuhan aja dia tolak. Ketika dia menolak Tuhan, dia menyambut malapetaka. Sebab itu jangan menolak firman Tuhan. Jangan menolak hamba Tuhan yang diurapi. Saudara, ketika jadi hamba Tuhan yang diurapi tapi ditolak, kita harus kuat, saudara. Sebab Tuhan menjanjikan pembelaan. Dia bela firman kok. Dia bela apa yang kau ucapkan. Dan pagi hari ini saya bergumul setiap hari untuk menyampaikan firman Tuhan lewat channel YouTube. Menjaga diri kita supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Pada saat kita membagikan firman Tuhan, itu ada yang menerima.
ada yang tidak menerima. Mereka menerima karena mereka suka dengan firman. Tapi mereka juga bisa saja tidak menerima karena mereka tidak suka dengar firman. Atau mereka bukan tidak suka mendengar firman, tapi mereka menolak pembawa firman Tuhan. Saudara, kalau tidak siap untuk ditolak, jangan jadi hamba Tuhan. Kalau tidak siap diperlakukan tidak adil, jangan memilih jalan ini. Karena sebagai hamba Tuhan, kita terus-menerus setiap hari diserahkan kepada maut. Dan bagaimana kita berkemenangan. Disitulah kita terus belajar mengandalkan. Pergumulan Nabi Yeremia berkata begini, "Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Bukan dengan biasa-biasa, bukan dengan asal-asal. Dia sebaik-baiknya dia melayani. Dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan terhadap orang-orang yang mengejar aku." Saudara, Yeremia betul-betul mencari pembelaan Tuhan sampai dibilang, "Ya Tuhan, balas mereka. Balas mereka." Ya, jangan biarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Nah, di sini saudara, ketika dia mengeluh dan mengeluh, dia juga sadar. Ketika dia pengen menolak itu tugas dari Tuhan, dia sebetulnya ketemu dengan firman Tuhan, dia menikmati. Jadi bertolak belakang. Secara daging dia merasa siksa, susah, tapi secara roh dia damai sejahtera dengan perkataan firman. Makanya sekalipun dia dalam kesulitan dalam pelayanan, dia menerima, dia menikmati. Firman itu jadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sesungguhnya engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Yeremia, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapan. Jadi Yeremia sempat meletakkan tanggung jawabnya dilepasnya. Tapi Tuhan ingatkan, kalau kamu mau kembali jadi pelayan, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali padamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan menguduskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sempat saudara Yeremia meletakkan jabatannya sebagai penyambung lidah. Bahkan dia berkata di dalam ayat 18, dia marah dengan Tuhan. Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Tapi pada akhirnya dia kembali. Dia kembali kepada Tuhan. Saudaraku, tidak mudah mengatasi penolakan di dalam pelayanan. Bahkan ketika engkau melayani dengan sungguh-sungguh, engkau dapat hambatan. Tapi Tuhan senantiasa merancangkan yang baik dalam hidup kita. Dia akan menjauhkan hal-hal yang jahat dari dalam kita. Kemarin saya sudah share ada tantangan ketika dalam pelayanan. Ternyata kemarin waktu saya sharing dengan teman-teman hamba Tuhan, kita kan pelayanan di satu tempat di daerah di daerah sana. Ketika waktu saya membagikan firman Tuhan, saya berdoa peperangan. Dan mereka katakan, "Ibu, waktu ibu doa peperangan, memang area itu banyak penyembahan berhala, banyak roh perdukunan. Jadi iblis tidak senang kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa untuk wilayah, bersyafaat bagi wilayah. Makanya ketika dia terganggu, dia pengen serang kita. Saudara, tapi dia tidak bisa menyerang kita.
Secara tubuh kami aman dalam perlindungan, kendaraan rusak tapi hanya sedikit dan saat ini sudah baik kembali. Semua dalam pembelaan Tuhan. Memang saudara, tidak selalu Tuhan berjanji hidup itu akan selalu mulus. Jalan akan selalu rata, langit akan selalu biru. Kadang ada hujan. Seperti Yeremia, dia diancam dibunuh. Dia diancam ditolak. Bahkan dia sendiri tidak nyaman dengan penolakan. Dia pengen meletakkan jabatan. Saudara, di dalam pelayanan begitu ada hambatan. Kalau kita langsung menyerah, give up, saya nggak kuat, saya tidak tahan dengan penolakan, maka kita tidak akan mencapai garis akhir. Paulus berkata, aku melatih diriku sepenuhnya supaya aku dapat menyelesaikan pertandingan yang disediakan bagi. Amin, saudaraku, jangan menyerah. Yeremia mengatasi persoalan, mengatasi penolakan. Dia pernah mengeluh, sempat tergoda untuk menyalahkan keadaan, ingin mundur, sudah lepas jabatan, dia menyalahkan Tuhan, dan pengen membalas musuh-musuhnya, bunuh mereka Tuhan, balas mereka. Namun ia kembali mengambil keputusan untuk kembali bertahan di dalam panggilan. Saudara, tetaplah setia. Amin. Saudara boleh lakukan seperti yang Yeremia lakukan seperti ini. Seperti yang tadi kita sudah belajar ya, saudara, di dalam Yeremia 15. Berkeluh kesah di hadapan Tuhan, it's okay. Sampaikan kepada Tuhan keluhan-keluhanmu. Kalau engkau sakit, sampaikan, Tuhan sakit, kenapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup? Tapi fokusnya nanti pada perkataan Tuhan. Perkataan firman Tuhan yang menguatkan kita. Ayat yang di pasal-pasal berapa tadi? 15 ayat 18. Dia sempat menyalahkan Tuhan, engkau suatu air yang curang bagi. Dia ragu dan pengen meninggalkan jabatan pelayanannya sebagai penyambung lidah. Tapi dia memutuskan untuk kembali dan bertahan. Saudara, jangan mudah goyah. Jangan lepaskan iman kepercayaan. Kemudian dia memutuskan untuk berlindung pada penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan berkata-kata, jikalau engkau mau kembali kepadaku dan menjadi penyambung lidahku, jika engkau mau kembali, aku akan kembalikan engkau menjadi pelayan di hadapan. Saudara, kedudukan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan, penghiburan. Karena memang ayat 16 dikatakan Yeremia bilang, aku suka bertemu dengan perkataan. Dia suka ketemu dengan firman, tapi dia nggak suka dengan tantangan dan cobaan. Mari saudara, kita harus sinkron. Sekalipun ada masalah, kita harus belajar menyukai lingkungan di mana Tuhan menguji kita. Dan usahakan berdamaian di tempat di mana Tuhan membuang kamu. Berdamailah dengan keadaan. Ketika kita masuk ke suatu daerah, ketika kita mengebaskan kaki di situ, serangan datang karena roh-roh wilayah mau menyerang kita. Tetapi kita harus berdamai dengan daerah itu dengan cara apa? Tundukkan roh-roh penguasa kegelapan yang ada di sana. Andalkan Tuhan supaya Tuhan yang menguasai atmosfer. Amin. Jangan tinggalkan pelayanan. Yeremia memutuskan untuk berlindung pada penyertaan karena dia berjanji. Hidup tidak selalu berjalan mulus, namun Tuhan pasti menguatkan hati kita saat kita lemah dan mau mengandalkan Tuhan. Saudaraku, mungkin di dalam pelayanan engkau ditolak. Tapi bukan hanya sekedar di pelayanan. Di pekerjaan, melamar, tolak. Diulang-ulang melamar, ditolak. Sakit nggak saudara? Mengikuti lomba-lomba selalu tidak menang, ditolak. Dengan suami sendiri merasa tertolak. Dengan ayah, ibu sendiri merasa tertolak. Saudara, dalam hidup tidak mungkin tidak ada penolakan. Namun, dari hal itu kita belajar arti keteguhan hati. Ponakan saya 4 kali mendaftar TNI Angkatan Udara. 3 kali ditolak, yang keempat berhasil. Teman saya mendaftar ASN. 7 kali mendaftar, yang ke-7 berhasil. Semua orang memiliki jalannya masing-masing, saudara. Berapa kali saudara mengalami penolakan? Bisa saja itu membuat mental Anda menjadi down. Tapi bisa saja penolakan itu membuat kamu jadi lebih bijaksana dan kuat. Ponakan saya 3 kali ditolak. Dia berprestasi, tetapi yang terpilih adalah orang-orang yang punya power, punya pengaruh.
dan dia down. Pertama kali ikut dia tidak diterima, dia down. Yang kedua dia ikut tidak terima, dia down. Yang ketiga dia ikut dia tidak diterima, dia juga mengalami down. Yang keempat kita heran kok masih dia ikut lagi. Dia sempat bilang sama saya, dia ponakan saya, dia bilang, tolong doakan saya, mau kemana? Mau ikut lagi sekali lagi. Umurnya udah mentok 28 atau 29 kalau tidak salah. Yang terakhir batas usia dia harus mendaftar. Dia ikut, terus terang kami sudah sempat ya dalam hati kecil yang paling dalam terbersit, jangan-jangan nanti jadi seperti kejadian sebelumnya, ditolak juga. Walaupun kami berdoa, tapi hati kecil, Tuhan, jangan-jangan gak ada gunanya lagi, ya, bakal ditolak lagi. Tapi satu hal yang luar biasa, waktu itu masa pandemi, dan Tuhan berperkara. Ketika masa pandemi itu terjadi, ada batch yang kena COVID semua. Batch-nya tidak kena COVID. Akhirnya mereka melaju masuk dalam itu. Saya kaget, tiba-tiba ditelepon, sudah diterima. Oh my God, rancangan Tuhan memang luar biasa. Ada saatnya saudara mengalami penolakan, ditolak berulang-ulang oleh tangan yang kuat. Bahkan ketika saudara melamar pekerjaan, selalu tidak diterima. Tapi dalam hal ini, tetaplah berupaya. Teman saya 7 kali mendaftar ASN. Kok sampai 7 kali kamu mendaftar ASN? Niat banget ya. Tapi kemudian diterima. Beda nasib, beda situasi, beda respon, saudara. Saya hanya 1 kali mengikuti tes ASN, langsung diterima. Itu mujizat, saudara. Mujizat, saudara. Tetapi berbahagialah orang yang sekalipun ditolak, tetap kuat. Dan kemudian bisa berkemenangan. Saudara, tetap semangat, tetap bersyukur, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Hadapi penolakan, atasi masalah penolakan, dan engkau akan melihat ternyata semua orang dikaruniakan kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati torang semua. God bless you. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan yang di ladang misi, ladang pelayanan, yang menghadapi penolakan, yang menghadapi serangan-serangan, yang ditolak oleh roh-roh teritorial. Namun kami berdoa agar mereka bisa berdamai dengan situasi dengan cara apa? Kalahkan musuh, andalkan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh ada. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah pemenang. Aku berdoa untuk rekan-rekan saudara sekalian yang terus menerus ditolak oleh pekerjaan, yang terus menerus ditolak oleh lingkungan, yang terus menerus dibully, diabaikan oleh teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman kantor. Bapak, biarlah mereka menjadi pribadi yang kuat, belajar untuk menerima diri sendiri, belajar untuk menghargai diri sendiri, dan belajar untuk memegang firman Tuhan. Siapa mereka di dalam Tuhan adalah pribadi-pribadi yang berharga. Sekalipun ayah dan ibu menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan hati mereka, sebab di dalam Engkau ada pengharapan, ada kemenangan, dan ada jalan keluar. Demi nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Diberkatilah tangan-tangan yang terangkat, kasih sayang Tuhan melebihi segala sesuatu. Jadilah pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali join, silakan saudara ketik tombol lonceng atau subscribe supaya saudara akan mendapatkan pemberitahuan untuk mengikuti lebih banyak lagi video tentang pembacaan 5 pasal per hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.